baru dibuka itu oleh operator suaranya. Bagaimana Pak Iwan? Ada yang bisa saya jawab? Tadi ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan ya, misalnya masih juga bertanya tentang tata cara mengajukannya nanti kalau ada dapat lagi untuk banpres. Kemudian syarat-syaratnya apa gitu, masih tanya juga soal itu. Kemudian ini ada usulan dari Pak Gopar itu ya, bahwa perbankan itu sekarang kan memang kalau menangani usaha kecil kan tidak begitu tertarik, kurang begitu termotivasi. Bagaimana kalau ada satu lembaga khusus keuangan yang melayani usaha kecil, usaha mikro gitu. Tadi ada pendapat semacam itu. Mangga disilahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan, dan juga mohon maaf sekali lagi karena barusan ada tamu dari koperasi kopi Malabar yang sengaja mengejar saya ke sini dan ingin mendapatkan informasi tentang masalah LPDB. Jadi tadi pertanyaan tentang masalah bantuan presiden ini diperuntukkan untuk usaha mikro, agar yang kemarin akibat PSBB segala macam mereka tidak bisa usaha, modalnya terganggu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka harus melakukan usaha kembali. Jadi ini bukan untuk usaha kecil maupun juga usaha menengah. Ini untuk usaha mikro agar mereka usaha kembali. Itu satu. Sedangkan untuk usaha kecil menengah itu sebenarnya skema-skema pembiayaan bisa melalui berbagai jalur yang tadi sudah saya kemukakan, bisa perbankan maupun non perbankan. Non perbankan bisa menggunakan PT PNM. Yang mohon maaf kebetulan saya saat ini komisaris utamanya, itu sudah ada dana bantuan dari pemerintah melalui program PEN, itu total 2,5 triliun. Demikian juga pegadaian itu bisa digunakan. Koperasi pun melalui LPDB yang tadi saya katakan sudah ada support dana sekitar 1 triliun sebentar ini yang kemungkinan akan ditambah. Jadi itu untuk usaha-usaha yang di luar mikro begitu. Yang sebut saja sudah bankable, belum lagi melalui lembaga perbankan, KUR pun. Nah, KUR pun yang tadi disebut oleh Bu Tuti sudah alhamdulillah sudah menurunkan suku bunga. Sebetulnya kita sedang berupaya untuk membicarakan supaya lebih bisa melayani lagi masyarakat pelaku usaha dan tepat sasaran. Jadi ada upaya-upaya untuk memperbaiki sistem pelayanannya. Nah, untuk bantuan presiden, mohon maaf barangkali untuk pelaku-pelaku usaha terutama anak-anak muda jangan dibiasakan menunggu hibah-hibah seperti itulah, barangkali tidak terlalu mendidik begitu. Itu diprioritaskan kepada pelaku usaha mikro yang mereka terhenti. Kemudian yang kedua, di Permenkop, Peraturan Menteri Koperasi disampaikan usulan-usulan itu dilakukan oleh lima kelompok pengusul. Satu adalah koperasi. Koperasi mengusulkan anggota-anggotanya yang pelaku usaha mikro. Ya, pelaku usaha mikro bukan untuk ASN, bukan ABRI, bukan pegawai, tapi mereka menjalankan kegiatan usaha dan itu anggota koperasi. Koperasinya yang mengajukan. Dua, dari dinas, kota, kabupaten maupun provinsi, karena tahu bahwa mereka adalah pelaku usaha mikro. Begitu. Yang ketiga apa? Ketiga dari bank-bank himbara, dari BRI, BNI yang memiliki data nasabahnya, tapi dengan nasabah belum mendapatkan kredit, baik kredit program maupun kredit umum, dan juga tabungannya juga kecil. Kalau ada daftar, ajukan. Kemudian yang keempat, dari kementerian atau lembaga yang lain yang membina usaha mikro seperti kelompok nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian industri-industri rumahan yang dibina oleh Kementerian Perindustrian. Kemudian juga petani-petani yang produktif itu di bawah binaan Kementerian Pertanian diajukan, itu boleh. Ini pengajuan yang keempat. Pengajuan yang kelima adalah dari lembaga pembiayaan BUMN seperti PNM maupun juga Pegadaian, karena PNM ini adalah
Mekar itu sebuah program untuk melayani para kelompok wanita prasejahtera untuk memulai usaha. Ini bisa diajukan oleh PNM. Demikian juga oleh Pegadaian. Pegadaian punya daftar nasabah yang memiliki kegiatan usaha berskala mikro. Inilah yang berhak untuk mengajukan. Jadi yang kalau ada sendiri-sendiri, bukan Anda bukan anggota koperasi, mungkin bukan juga nasabah Bank Himbara, bukan juga binaan KL, bukan juga apa namanya itu tadi tidak menjadi nasabah dari Pegadaian maupun PNM, bisa mengajukannya melalui dinas. Dinaslah yang mengajukannya pada kami. Persyaratannya mudah. Satu, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK. Jadi dengan NIK itu nanti terlihat, bisa saja diajukan oleh BRI, diajukan oleh Pegadaian, diajukan oleh dinas, tapi NIK-nya sama, itu dapatnya hanya satu begitu. Jadi syarat pertama adalah NIK, syarat kedua betul-betul pelaku usaha. Jadi kalau saat ini berkembang, wah bukan pelaku usaha tapi dapat bantuan itu, mungkin dia dapat, tapi tidak bisa dicairkan, diblokir oleh perbankannya, oleh BRI, sampai dia membuat pernyataan bahwa dia adalah pelaku usaha mikro. Jadi demikian, kita sudah mencoba lebih tertib, lebih baik, dan memperkecil adanya salah sasaran. Jadi syarat yang kedua itu, syarat ketiga bukan pegawai negeri, bukan juga tentara, ABRI, TNI, polisi, betul-betul pelaku usaha mikro. Nah, kecuali kalau yang mengajukannya, misalnya keluarganya lah begitu, keluarganya. Udah pensiun boleh nggak? Saya kira kalau pensiun kan bukan ASN begitu, ya boleh-boleh saja lah. Boleh. Tapi bukan Pak Iwan, kalau Pak Iwan mana mungkin. Kecuali kalau dalam bentuk ini 2,4 juta kilogram emas begitu, baru Pak Iwan mengajukan. Amin ya Pak Iwan. Amin kalau dapat ya. Nah, yang penting yang kecil-kecil dapat Pak. Itu aja kita sudah bersyukur. Membantu para usaha mikro, kita kasihlah, kita tingkatkan kepedulian, jangan recoki ya milik orang-orang kecil dengan apa namanya itu, dengan mohon maaf ya, kerakusan uang yang menurut banyak pihak tidak terlalu besar, serahkan saja kepada mereka agar usaha mereka kembali bangkit begitu. Begitu Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Ses. Saya kira penjelasannya sudah lengkap ya dari berbagai aspek. Satu lagi tadi Pak, ada pertanyaan dari, bukan pertanyaan tapi pendapat dari Pak Ahmad Gopar, bahwa karena lembaga keuangan yang ya tadi coba itu yang mesti ada sendiri tadi ya, silakan. Saya kira begini Pak, saya mendapatkan juga ya, mohon maaf saya dalam waktu belakangan ini suka buka-buka medsos, saya sampaikan sering mendapat keluhan-keluhan itu, saya langsung diberikan kepada direksi Bank Himbara, BRI, BNI, kalau di bawah suka ada mempersulit. Biasanya suka direspon cepat-cepat begitu. Jadi oleh sebab itu sebetulnya bisa saja ada praktik-praktik pelayanan yang tidak tidak bersahabat di bawah. Sampaikan sajalah kepada kami, kepada direksi bank. Saya kira ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin membantu masyarakat dan dimudahkan selama memang di regulasi dimungkinkan untuk itu. Jadi tidak ada saatnya lah saat ini main arogansi, so berkuasa, tidak lagi seperti itu. Tetapi bila memang kita paham juga perbankan itu kan sebuah lembaga yang harus prudent, harus hati-hati. Kalau memang tidak bankable, ada cara yang lain. Tadi saya katakan ada lembaga pembiayaan, misalnya PT PNM, ada Mekar, ada Ulam, program-program yang bisa melayani pinjaman. Demikian juga program melalui koperasi, karena koperasi artinya diperkuat Pak Iwan. Yeah. Jadi koperasi ini dengan LPDP sebagai lembaga pembiayaan, kita ingin koperasi itu betul-betul koperasi yang benar ya, bukan koperasi abal-abal, bukan koperasi rentenir, bukan koperasi yang memanfaatkan kebijakan yang lebih mudah, kemudian mereka bermain. Itu kita coba berantas koperasi seperti itu. Tapi koperasi yang benar-benar, dan itu banyak sekali koperasi yang benar itu kita perkuat. Jadi anggota
koperasi diharapkan ke depan adalah pelaku-pelaku UMKM, dan UMKM seyogianya menjadi anggota koperasi. Karena apa? Nanti akan terjadi sebuah ekonomi kolaboratif yang lebih manis, baik dari sisi proses produksi sampai kepada marketing dan pengembangannya lebih mudah kalau kami pemerintah itu hanya berhubungan dengan koperasi dan koperasi membina para anggotanya. Begitu. Saya kira begitu Pak Gopar. Terima kasih atas informasinya. Tapi nanti akan kami sampaikan juga kepada teman-teman di Himbara tentang adanya praktek-praktek seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sesmenkop. Jadi saya kira kita sudah mendekati waktu ya, jam 17 kita akan akhiri ya. Tetapi tentu ada harapan-harapan baru bagi kita semua, yang nanti saya akan mencari info terbaru mengenai realisasi Banpres tadi yang sudah disebut mencapai 60%, tinggal 40% yang dalam proses. Itu nanti kalau memang belum tersalurkan kira-kira kenapa masalahnya, dan itu kita akan sosialisasikan sehingga targetnya bulan September ini sudah semua Pak. sudah semua. Karena data sudah masuk di kita, tinggal cleansing saja. Cleansing ya, karena validasi dan cleansing. Cleansing itu artinya di validasi lah sebenarnya Ya. orang ini bener nggak sih usaha mikro gitu kan. Seperti itu. Jangan nanti anggota polisi Jadi, saya kira begini, supaya lebih clear, cleansing itu diantaranya begini. Bisa saja dia sekarang usaha mikro, ya, bisa usaha mikro dan pelaku usaha dia. Tetapi dia sudah mendapatkan kredit program. ya. Nah, itu disikirkan karena pada saat melakukan cleansing kita pun dibantu oleh SLIK, ya, Sistem Informasi Layanan Keuangan, dan juga SIKP. Jadi diketahui kalau dia punya tabungan misalnya 3 miliar tapi ngajukan 2,4 kan nggak lucu gitu. Itu juga kita singkirkan begitu. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian semuanya. Ya, kreatif. Ya. Dan Anda juga bisa ngikutin di channel YouTube saya yang tentu akan memuat berbagai hal yang berkaitan dengan usaha mikro, karena memang saya ini komitmen untuk mendedikasikanlah waktu saya yang masih ada ini untuk kepentingan usaha-usaha mikro dan kecil. Amin. Terima kasih. Nah, karena saya juga dulunya kerjanya di tempatnya Pak Ruli juga gitu ya, sebelum pensiun gitu. Ya. Oke, saudara sekalian, yang terakhir kita akan buka lagi door prize ya. Silakan, nanti yang akan mendapatkan akan dikirim langsung ke alamat masing-masing, karena itu jangan lupa mengisi absennya ya.